Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Azhara selaku moderator di kelompok kami dengan tema pemaafan. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pemateri pertama. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi pemaafan, yaitu pemaafan adalah kesediaan untuk meninggalkan keliruan di masa lalu dan tidak mencari-cari nilai dalam amarah dan kebencian, dan menepis keinginan untuk menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Enright mendefinisikan pemaafan sebagai sikap untuk mengatasi hal-hal negatif dan penghakiman terhadap orang yang bersalah dan tidak menyangkal rasa sakit itu, tetapi dengan rasa kasihan, iba, dan cinta kepada pihak yang menyakiti. Nah, dengan pemaafan, individu tersebut melakukan suatu tindakan kebaikan kepada seseorang yang telah menyakitinya. Meskipun seseorang yang telah menyakiti individu tersebut tidak pantas mendapatkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syura ayat 40 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Yang artinya, balasan terhadap kejahatan adalah balasan yang setimpal, tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, ganjarannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh ia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Memaafkan memberikan berbagai dampak positif untuk diri kita sebagai orang yang memberikan maaf, yaitu antara lain kemarahan mereda, mengurangi stres, melatih kesabaran sehingga tekanan darah menjadi normal, membersihkan hati, hidup lebih nyaman dan damai, mengurangi resiko serangan jantung dan stres karena tidak ada dendam dan amarah, mengembalikan pikiran positif, serta menyehatkan fisik dan rohani. Selain itu, dengan memberikan maaf membuat anggapan sebagai pribadi yang damai sehingga memiliki teman lebih banyak. Selain itu, pemaafan juga memberi manfaat dalam melatih diri untuk lebih berbesar hati, menghormati orang lain, mendewasakan diri, menjauhi permusuhan, serta mengasah berpikir positif. Sedangkan manfaat untuk orang lain dari pemaafan antara lain yaitu memperbaiki hubungan, memberikan kesempatan untuk orang lain menjadi lebih baik, dan meningkatkan jumlah serta kualitas relasi. Pemaafan memperbaiki hubungan antara lain diindikasikan dengan pemaafan menjaga terjalinnya ukhuwah dan silaturahmi. Hati menjadi damai karena tidak ada permusuhan. Berkaitan dengan kesempatan bagi orang lain, khususnya yang melakukan kesalahan, pemaafan menjalin kembali keakraban dan kekerabatan karena tidak ada rasa yang membuat risih atau menghalangi hubungan. Memberikan ketenangan bagi yang meminta maaf, serta memberi kesempatan kepada orang yang berbuat salah untuk memperbaiki perilakunya. Adapun juga manfaat memaafkan karena Allah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua menghapus dosa. Yang ketiga pastinya dicintai oleh Allah. Dan yang keempat suatu akhlak terpuji sebagai rangka untuk mencari proses pemaafan. Hoskin dalam Gani 2011 menjelaskan 4 tahapan pemaafan. Yang pertama adalah kesadaran bahwa diri Anda dipenuhi kemarahan, menyadari rasa marah, kecewa, dan menyalahkan orang lain atas perasaan tidak nyaman yang kita rasakan. Suatu saat, ketika kita merasa menderita dan kecewa terhadap seseorang yang melukai kita merasa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pilihan respon kita menyebabkan hal tersebut sebagai penyebab atas kekecewaan dan rasa amarah kita. Padahal sebenarnya kita punya pilihan bagaimana kita seharusnya bereaksi. Pada tahapan ini, terjadi kemarahan yang sangat mendalam dan rasa dendam yang sejalan dengan rasa nyeri. Yang kedua adalah kesadaran perasaan yang dialami berbahaya bagi diri Anda. Memilih melepaskan luka batin agar batin menjadi lebih tenang. Setelah merasa kecewa dengan seseorang, kita mungkin menyadari bahwa rasa luka dan kemarahan kita tidak baik bagi kita dan juga dapat berakibat buruk terhadap keseimbangan kesehatan mental, perasaan, dan kesehatan fisik kita. Barangkali kita juga menginginkan perbaikan hubungan kita dengan pelaku sehingga timbullah pikiran ingin memaafkan. Nah, kita juga mungkin bisa melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga adalah memilih tindakan yang lebih bermanfaat. Menyadari bahwa luka dan kemarahan berdampak buruk bagi diri sendiri dan mulai mempertimbangkan memaafkan. Setelah kita merasakan hasil tindakan memaafkan yang kita pilih tadi, kita bisa memilih melepaskan luka batin dengan cepat. Dengan begitu, kita akan merasakan batin yang lebih tenang.
Setelah kita merasakan hasil tindakan memaafkan yang kita pilih tadi, kita bisa memilih melepaskan luka batin dengan begitu cepat. Dengan begitu, kita akan merasakan batin yang lebih tenang. Yang terakhir adalah mengambil tindakan proaktif. Mengelola perasaan saat kejadian terjadi, tidak ingin melukai orang lain, dan menikmati keindahan hidup tanpa terbebani luka lama. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pemaafan. Di sini saya akan menjelaskan 5 jenis pemaafan, yaitu ada pemaafan deklaratif, pemaafan emosional, pemaafan desisional, pemaafan interpersonal, dan pemaafan intrapersonal. Yang pertama, pemaafan deklaratif adalah pemaafan yang diberikan secara verbal, tetapi belum tentu diiringi dengan perubahan emosional. Kemudian ada pemaafan emosional, pemaafan yang terjadi ketika seseorang benar-benar melepaskan perasaan negatif terhadap pelaku. Kemudian ada pemaafan desisional, adalah keputusan untuk bertindak dengan cara yang tidak membalas dendam meskipun emosi negatif itu masih ada. Kemudian juga ada pemaafan intrapersonal, yaitu pemaafan yang terjadi dalam hubungan sosial dan sering melibatkan rekonsiliasi. Kemudian ada pemaafan intrapersonal, pemaafan yang lebih bersifat internal, di mana seseorang melepaskan kemarahan dan kebencian tanpa harus berinteraksi dengan pelaku. Pemaafan memiliki makna yang berbeda dalam berbagai budaya dan agama. Dalam konteks budaya, saya mengambil 2 budaya, yaitu adalah budaya Jawa dan budaya Bugis. Pada budaya Jawa, pemaafan dalam budaya Jawa sering dikaitkan dengan harmoni sosial dan kesejahteraan subjektif. Konsep ini mencakup dimensi relasional, positif, dan spiritual. Dalam budaya Bugis, pemaafan dipengaruhi oleh ajaran agama, nilai budaya, faktor relasional, dan inisiasi permintaan maaf dari pelaku. Masyarakat Bugis cenderung mudah memberi maaf kecuali jika yang disakiti adalah harga diri mereka. Dalam konteks agama, yang pertama, agama Islam. Pemaafan dalam Islam sangat dianjurkan sebagai bentuk ibadah dan refleksi diri dari sifat Allah yang Maha Pengampun. Al-Quran sering menekankan pentingnya memaafkan sebagai cara untuk mencapai kedamaian hati. Yang kedua, Kristen. Dalam ajaran Kristen, pemaafan merupakan inti dari kasih dan pengampunan Tuhan. Yesus mengajarkan untuk mengampuni bahkan musuh sebagai bentuk cinta kasih. Yang ketiga, Buddhisme atau Buddha. Pemaafan dalam Buddha berhubungan dengan pelepasan kemarahan dan kebencian untuk mencapai ketenangan batin. Lalu yang terakhir ada Hindu. Konsep pemaafan dalam Hindu sering dikaitkan dengan karma dan dharma, di mana memanfaatkan adalah bagian dari perjalanan spiritual seseorang. Pemaafan dan kesehatan mental. Kesejahteraan psikologis dan pemaafan merupakan faktor pendukung yang positif dalam pembentukan kesehatan mental individu. Hal tersebut dikarenakan saat individu mampu memaafkan dengan motivasi berbuat baik, maka akan membentuk psikis yang sejahtera, yaitu berupa ketenangan dan kedamaian, serta mampu membentuk hubungan yang lebih positif pada lingkungan sekitarnya. Beberapa upaya untuk meningkatkan kesehatan mental pada diri individu yang cukup efektif, yaitu dengan menumbuhkan kesejahteraan psikologis yang baik terlebih dahulu, sehingga penerimaan individu terhadap dirinya sendiri, rekan atau relasi dan lingkungannya akan selalu positif. Selain itu, sifat pemaaf yang tumbuh dengan baik pada diri individu akan mampu membentuk individu yang tidak pendendam dan memunculkan emosi positif. Hal ini akan mampu menumbuhkan jiwa atau mental yang sehat dan positif. Baik, kesimpulannya yaitu pemaafan adalah proses melepaskan kemarahan dan kebencian terhadap orang yang menyakiti kita. Ini melibatkan kesadaran akan dampak negatif perasaan tersebut, memilih tindakan yang lebih bermanfaat, dan mengambil langkah proaktif untuk menciptakan kedamaian. Pemaafan memberikan banyak manfaat, termasuk mengurangi stres, memperbaiki hubungan, dan memperbaiki kesempatan bagi orang lain untuk berubah. Terdapat berbagai jenis pemaafan dan maknanya bervariasi dalam konteks budaya dan agama. Semuanya menekankan pentingnya memaafkan untuk mencapai kedamaian dan harmoni sosial. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.